Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sahabat firman Tuhan, kita akan mendengarkan firman hari ini. Sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, di hari yang indah ini, Rabu tanggal 5 Juli, firman Tuhan menyapa dari Mazmur 145 ayat yang ke-18. Demikian dikatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Demikian, sahabat firman Tuhan yang terkasih, berbicara tentang dekat. Ya, berbicara tentang dekat ini sangat menarik sekali. Sering sekali kita berkata bahwa kita dekat dengan si A, si B, dan segala macam. Kita sering berkata bahwa jarak kita, rumah kita, tempat tinggal kita dekat ke ini, dekat ke itu, dan segala macam. Ya, sebagai salah satu contoh, ada orang berkata bahwa rumahnya dekat ke gereja. Tetapi apakah kedekatan itu menunjukkan dan membuktikan bahwa seseorang itu, kita katakan dulu contohnya, dia rajin beribadah dan tidak pernah telat? Ternyata di dalam fakta dan di dalam kenyataannya, banyak orang yang rumahnya dekat kepada gereja tetapi tidak rajin ke gereja. Atau rumah dekat ke gereja tetapi saat beribadah dia selalu datang, terlambat atau telat. Nah, sehingga persoalan kedekatan ini adalah bukan hanya dipandang dari sisi kedekatan dalam hal jarak, baik itu 1 meter, 2 meter, dan segala sesuatunya itu. Tetapi kedekatan itu adalah persoalan kedekatan bagaimana hati itu menjadi sesuatu hal penggerak untuk melakukan sesuatu hal yang baik itu. Sehingga kedekatan kita itu adalah di saat hati kita mendengarkan sebuah panggilan, dan saat hati kita, telinga kita mendengarkan
panggilan itu, maka kita juga berkemas, kita juga segera dan bergegas semakin mendekatkan diri kepada suara yang memanggil kita itu. Nah, disinilah letak daripada kedekatan itu. Bukan hanya sebatas, hanya mengatakan perkataan yang disebut dengan kedekatan tadi. Tetapi bagaimanakah orang yang melakukannya, yang merasa dia dekat kepada sesuatu hal yang dituju tadi. Nah, lewat firman Tuhan kita pada hari ini dikatakan Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Nah, berarti ada yang jauh. Yang jauh itu adalah kepada siapa? Berarti kebalikannya, kepada orang yang tidak berseru kepadanya. Dan kemudian dikatakan bagi mereka yang setia. Jadi kedekatan itu adalah sesuatu hal relasi yang harus dilakukan secara kontinu. Di dalam kesetiaan, bukan pada hari ini kita dekat kepada Tuhan. 1 bulan ini kita dekat kepada Tuhan. Kita intens kepadanya, baik lewat doa, lewat saat teduh, lewat ibadah kita dan segala sesuatunya itu. Tetapi setelah 1 bulan, maka 1 tahun kemudian kita alpa, tidak dekat lagi kepada Tuhan. Oh, ternyata bukan demikian. Kedekatan itu harus terbukti di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Itulah sehingga hal kedekatan ini dapat kita lihat di dalam sikap kita berdoa. Di dalam sikap kita berdoa. Ketika kita berdoa, maka disitulah kita sedang menjalin hubungan dengan Allah. Dan di saat kita berdoa, disitulah kita mengalami perjalanan iman yang amat dalam sekali. Bukan persoalan situasi, mood dan tidak mood. Tetapi karena segala kondisi itu, hidup kita senantiasa terjalin kepada Allah. Maka kita sedang menyambungkan kehidupan kita kepadanya. Allah akan dekat kepada setiap orang yang senantiasa berseru memanggil namanya. Jikalau demikian, mungkin ada juga pertanyaan kepada kita. Mengapa saya yang sudah berseru, yang sudah dekat kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan, tetapi Tuhan tidak langsung menjawab saya? Mengapa Tuhan tidak langsung menjawab doa-doa saya? Sebaliknya, pertanyaan juga, andai kata di dalam kedekatan kita kepada Tuhan, dan Tuhan langsung menjawab, memberikan segala permohonan dan doa kita, maka pertanyaannya, apakah hal itu akan senantiasa membuat kita menjadi orang yang tetap berpengharapan kepada Tuhan? Nah, di sini, sekarang dan pada masa-masa akhir-akhir ini, banyak orang yang mencoba memahami Tuhan sesuai dengan pikiran dan kemauannya sendiri. Bukan lagi memberikan hidupnya, dirinya, dituntun sesuai dengan kemauan Tuhan. Tidak. Tapi sudah dia yang mencoba mengatur dan mengendalikan Tuhan di dalam kehidupannya. Maka sekali lagi firman ini kepada kita dikatakan, kepada mereka yang memanggil Tuhan di dalam kesetiaan. Kata kesetiaan adalah kata kunci. Setia. Artinya setia itu adalah tetap kokoh, bertahan, apapun yang terjadi. Setia berarti membawa hidup tetap di hadapan Tuhan, apapun dan bagaimanapun musim, badai, kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan dengan rasio dan kemauan manusia itu sendiri. Dan orang-orang yang mengenal jalan Allah, yang menjalin hidup dekat kepada Tuhan, maka dari kehidupannya akan terpancar segala sesuatu kebaikan. Dari hidupnya akan terpancar bahwa hanya firman Tuhan sajalah yang menguasai hidupnya dan membiarkan dirinya dituntun
dalam kebenaran Tuhan. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, maukah saudara dekat kepada Tuhan? Jikalau saat ini kita berkata, saya ingin dekat kepada Tuhan, maka berilah hidupmu, berilah pikiranmu, berilah hatimu untuk tetap dijangkau di dalam firman Tuhan. Dan percayalah, sahabat firman Tuhan yang terkasih, tiada kata yang sia-sia bagi setiap orang yang dekat kepada Tuhan. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan melimpah menyertai saudara sekalian. Apapun keluh kesahmu, sampaikan kepada Tuhan. Apapun pergumulanmu, sampaikan kepada Tuhan. Dia tidak jauh, dia dekat. Dan kedekatan itu hanya sejauh doa. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa atas kasih-Mu dalam hidup kami. Sungguh firman yang telah kami dengarkan membuat kami semakin teguh dan yakin melangkah bersama dengan Engkau, bahwa Tuhan senantiasa dekat dalam hidup kami. Seruan kami, kesetiaan kami kepadamu membuktikan bahwa Tuhan akan senantiasa mendengarkan, mengetahui segala jalan hidup kami. Maka untuk itu Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Tentu ada banyak dari kami saat ini yang sedang bergumul oleh karena menghadapi sakit penyakit yang membuat kami takut, khawatir, bimbang, dan cemas. Bergumul oleh karena kondisi pekerjaan yang begitu sulit yang kami hadapi. Bergumul oleh karena keraguan-raguan di dalam kelangsungan kehidupan. Ya Bapa, masih banyak lagi yang membuat kami menjadi terbeban. Tetapi kini lewat firman-Mu ini, kami semakin yakin dan percaya bahwa bahagian hidup kami yang menjalani berbagai pergumulan itu. Tetapi semua pergumulan itu dapat Engkau patahkan, Engkau kalahkan di dalam kasih setia-Mu yang menyertai dan memberkati kami. Untuk itu Tuhan, kami andalkan Engkau setiap waktu. Kami berserah, jamahlah hidup kami, berkatilah kami di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Horas.